إلى هذين خلقني بن صلى الله حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syekhana Al-Akbar Imam Junaid Al-Baghdadi wa khususan yang santri Maulana Syekh Abdul Halimul Bisra membaik ibnu Wajib wa duratim walihim wa ila khususan Syekh Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi yang kita jadikan doa khususnya untuk Ibu Murniati binti Sumarno, yaitu orang tuanya Untung Munasika Dewe yang meninggal dunia yakni pada tanggal 7 yang lalu, yaitu di Pemalang. Kita jadikan doa dan juga tentunya kalian niatkan doa juga ya, untuk keluarga kalian, untuk keluarga orang tua, anak, istri, suami, dan semua yang sudah almarhum almarhumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ampunan kepada mereka semua, amin ya rabbal alamin. Ila arwahi ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa maghriba barriha wa bahriha khususan abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa liman istamana hauna khususan Murniati binti Sumarno. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasyifati wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih membahas di awal-awal kitab Syarah Hikam ini, dan setelah kita memahami tentang iradah, yakni yang disebut iradatut tabi, iradatut tamanna, dan iradatul haq. Ini sudah dijelaskan pada kajian yang lalu, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian-kajian berikutnya.
Anak-anakku semuanya, sebelum kita melanjutkan kajian ini, mari kita jernihkan terlebih dahulu akal pikiran kita dan jernihkan juga hati dan jiwa kita, di mana kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu terlibat dalam urusan dunia sehingga banyak sampah-sampah di dalam diri kita. Kosongkan, bersihkan sejenak dalam menghadap kepada Allah, duduk tamkin, tenangkan, fokus, khusyuk hanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapnya. Dan dengan demikian insya Allah ilmu kita yang mengalir darinya sampai kepada dalam diri kita menjadi ilmu yang tafa'u biha, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, hanya sekedar mengingatkan dan menyegarkan ingatan, kita tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi atau kedatangan tamu atau kita menjalani yang disebut ibadah-ibadah bulan Ramadan. Tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Karena kita betah hidup di dunia. Yang namanya betah seneng itu pasti nggak terasa. Tapi kalau yang nggak betah mesti terasa banget. Karena sesuatu yang paling lama itu menunggu. Sesuatu yang paling cepat itu adalah menyenangkan. Nah, berarti kita pengajian malam Sabtu itu tinggal satu kali, yaitu Sabtu yang akan datang. Itu tawakuf. Malam minggunya berarti nisfu Sa'ban. Malam minggunya nisfu Sa'ban. Hari Ahad itu hanya tinggal besok. Ahad pagi itu adalah sudah selesai. Jadi malam nisfu Sa'ban berarti terakhir, yaitu tanggal 21 ke 22 ya. 20 ke 21. Itu nisfu Sa'bannya. Insyaallah malam Ahad ya. Jadi kita tidak terasa. Oleh karena itu apa yang nanti kita tertunda di dalam kajian ini, kita akan lanjutkan pada kajiannya setelah selesai Idul Fitri. Karena di Idul Fitri sibuk semuanya. Sibuk dengan pakaian, sibuk dengan seragam, sibuk dengan ketupat, sibuk dengan dodol. Sekarang udah masih musim dodol enggak nih? Ya, karena banyak orang yang cerai gara-gara nggak bisa bikin dodol, itu dulu ya. Kalau sekarang banyak yang pisah gara-gara nggak bisa beliin baju di mall gitu. Ya, dah. Kita lanjutkan. Jadi berarti yang akan ikut thariqah sebaiknya sudah talqin Islam terlebih dahulu ya. Karena kita akan menghidupkan sebagaimana malam-malam Ramadan ya. Bagi yang jauh boleh, di sini banyak kontrakan kiri kanan daripada ribet kan ya. Nah kalau nggak ngontrak ya itu di gua ada juga kan, atau di bawah bisa, itu kan ada kamar-kamar juga kan semuanya. Bisa saja kalian yang mau iktikaf di sini ya. Jadi di sini boleh juga untuk iktikaf karena ini adalah bisa dijadikan iktikaf karena suka buat sholat Jumat, berarti sama dengan masjid juga walaupun ini adalah secara lahiriah bukan masjid, pesantren, tapi fungsionalnya ialah sebagai masjid, maka boleh dan bisa dijadikan sebagai tempat iktikaf, yaitu tempat ibadah. Jadi kalian yang mau iktikaf boleh, catatannya apa? Kalau sudah iktikaf nggak boleh mondar-mandir pulang, kecuali urusan penting. Contoh, kalau istrinya mau melahirkan. Nah, kedua, kalau suaminya memang minta seumpamanya
untuk pulang. Kalau yang punya suami, maka kalau yang punya suami sebaiknya itikafnya bersama suami. Ini bagi laki-laki yang mau itikaf, silakan di sini bawa bekal. Jadi nggak boleh menyusahkan, ya, menyusahkan orang lain maksudnya. Kalau menyusahkan pengurus nggak apa-apa, asalkan mensupport pengurus gitu ya. Itu jadi silahkan yang mau itikaf di sini. Bagi laki-laki yang tidak punya keluarga, bagi yang punya keluarga sebaiknya kalau mau itikaf di Akmaliyah itu wajib meninggalkan atau memberikan belanja penuh ya selama ditinggalkan itikaf. Kalau tidak batal itikafnya. Jadi itikaf syarat-syaratnya ialah kalian mau di Akmaliyah sebulan penuh, silahkan. Catatannya apa? Catatannya ialah kalian yang punya keluarga wajib nafkahnya sudah terpenuhi. Bagi yang nggak punya keluarga nggak perlu menafkahinya tentunya. Nah bagi yang punya keluarga kalau mau bolak-balik ya, mau bolak-balik boleh dengan catatan kalau urgent sekali. Maksudnya apabila ada kepentingan yang mendadak banget nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau nggak boleh, batal itikafnya. Itu bagi yang mau itikaf. Maksudnya itikaf di sini adalah berarti diam, tidak ada urusan dunia dan sebagainya. Itu itikaf ya. Itu biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para sahabat dan para wanita. Bahkan wanita itu apabila suaminya itikaf boleh menemaninya, tapi nggak boleh tidur bareng. Ya, jadi boleh menemaninya. Anak-anakku semuanya, mari kita mulai, kita lanjutkan kajian kita. Setelah kita memahami tentang irodah, 3 irodah, irodatul tabi, irodatul tamanna, dan irodatul haq, kita akan berlanjut pada pengertian sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar, yakni sawabikul himami itu berarti artinya apa tuh? Tekad ya, tekad kemauan ya. Tekad kemauan yang keras, tekad kemauan atau menggebu-gebuknya ya, menggebu-gebuknya, semangatnya dalam memperjuangkan sesuatu apapun, itu disebut la tahriku aswarul aqdar. Jadi tidak akan mampu menyingkap, membuka atau menembus tirai-tirai takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat ini ya. Ini kalau salah pemahaman bisa salah persepsi, salah pengamalan. Saya ulangi lagi. Sawabiqul himami la tahrikul aswarul aqdar, la tahriku aswarul aqdar. Jadi suatu usaha dan ikhtiar, semangatmu, ambisimu dalam menempuh atau meraih sesuatu apapun dengan perjuangan apapun, itu tak akan mampu menembus tirai takdir, tak akan mampu menyingkap tirai takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dikehendaki di sini takdir ketetapan Allah pada hamba-hambanya. Secara umum tentang takdir itu dipahami ada 2 takdir. Pertama disebut takdir mubrom, yang kedua disebut takdir mu'allaq. Kalian harus paham tentang takdir mubrom itu takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak akan mungkin bisa berubah. Contohnya, dari mana atau di mana kalian dilahirkan, di keluarga yang mana, itu tidak bisa memilih. Itu satu ketetapan, itu yang disebut takdir mubrom. Jadi nggak mungkin kalian waktu-waktu mau lahir ke dunia, mau turun ke dunia, kalian pilih, saya mau jadi keluarganya presiden aja lah turun gitu loh ke muka bumi. Nggak bisa.
saya mau dijadi apa dan bagaimana, itu gak bisa. Makanya syukuri pada saat kalian lahir di keluarga manapun. Jangan kalian pesimis karena keluarga kalian adalah keluarga antah berantah yang aneh dan macam-macam. Gak usah pesimis. Jangankan hanya baru keluarga semacam itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilahirkan, gennya itu adalah bapaknya itu produsen berhala. Tapi dia jadi nabi. Jadi kalau kalian dilahirkan bapaknya itu adalah tidak pernah mengamalkan agama, tidak tahu agama, wah pokoknya entahlah. Istilahnya keluarga kalian dahulu itu wal-wal kedual, ora kadal, ora walang diuntal. Itu istilahnya apa itu? Nah itu kalau semacam itu kalian nggak usah pesimis. Karena apa? Ada contoh. Ada contoh ialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah keluarga dari keluarga yang penyembah berhala, bahkan menjadi produsen berhala. Itu bapaknya tukang buat berhala. Beliau yang akhirnya menghancurkan berhala, kan itu. Berhalanya Raja Namrud pada saat itu. Itu contoh. Tapi juga jangan kepedean kalian dari keluarga yang baik-baik, keluarga yang soleh, keluarga yang tar dulu. Karena apa? Ada contoh lagi. Contohnya apa? Seperti anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh, An'am itu ya disayang oleh Nabi Nuh. Tetapi dia membelot. Artinya dia menentang perjuangan Nabiullah Nuh alaihissalam. Itu tanda-tandanya. Jadi nggak bakalan dapat syafaat. Sampai Nabiullah Nuh alaihissalam berdoa saat banjir tsunami itu adalah sudah dahsyat begitu datang. An'am itu berenang, dia mau ke bukit yang tempat yang tinggi. Nabi Nuh teriak-teriak, sini nak, kamu gak akan selamat kalau kamu sendiri. Anak ini tetap keras kepala, enggak, saya mau ke tempat yang tinggi. Sampai Nabi Nuh itu berdoa, dan doanya bukannya dikabulkan oleh Allah, ditegur oleh Allah. Hai Nuh, jangan engkau berdoa apa yang kau tidak tahu. Dia itu bukan anakmu. Hanya secara lahiriah saja anakmu. Secara batinnya ya bukan anakmu. Itu contoh. Ini ngeyel ini, An'am ini. Akhirnya dia terbawa arus gelombang yang sangat dahsyat, tiba-tiba datang, lenyap, mati dalam kekufuran. Itu contoh ya. Jadi ada dua contoh yang ekstrim. Dan itu disebut takdir mubrom yang tidak bisa berubah. Oleh karena itu pada saat kalian ada tanda-tanda kebaikan dalam diri kalian, di mana kalian mau ikut perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh kalian bersama-sama duduk di sini mengkaji ilmu dan mengamalkannya, sama-sama jalan menuju kepada Allah. Itu satu tanda-tanda anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, disebut warid. Oleh karenanya kalian harusnya itulah berwirid, artinya mengamalkan apa yang telah kalian terima agar berlimpah ruah minnah, yaitu tingkatan daripada warid itu, anugerah yang berlebih. Seperti orang yang mendapatkan ilmu, pada saat ia mendapatkan ilmu itu disebut al-ilmu thariqul amal. Ilmu itulah sebagai jembatan untuk menuju kepada amal.
Artinya ilmu itu adalah untuk diamalkan agar kalian bisa mengamalkan dengan baik dan benar. Wal amalu tariqul ilmi. Ini dalam kitab Hikam Ibnu Ruslan. Dan amal itu juga sebagai jembatan untuk mencapai kepada suatu ilmu. Maka ilmu ini adalah disebut ilmu laduni. Nah, ini ilmu laduni yang kedua. Jadi yang pertama di mana kalian mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan, kemudian kalian mendapatkan ilmu lagi. Ilmu yang pertama adalah dari mursyid kalian, dari guru kalian, diamalkan kalian mendapatkan ilmu yang berlimpah dari Allah, yaitu yang disebut linuriyahu min ayatina. Karena kalian sedang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takdir mu'allaq, yaitu takdir yang diusahakan. Ini Bapak sedang berbicara takdir secara umum, agar kalian kalau berbicara takdir di wilayah umum itu jelas dan kalian paham. Jangan sampai kalian ngaji di akmal, ngaji tauhid, ditanya tentang takdir mubrom dan mu'allaq, kalian kayak bingung. Apa itu mubrom, apa itu mu'allaq? Nah, jadi mu'allaq itu takdir yang secara umum nih, takdir yang bisa diusahakan untuk mencapai sebuah perubahan. Di mana perubahan itu seperti orang bodoh, akhirnya dia sekolah hingga menjadi orang pinter. Kalian dalam posisi sekarang ini sama dengan sedang menjalani takdir mu'allaq, di mana kalian ingin mendapatkan sebuah perubahan-perubahan. Itu pembagian takdir secara umum. Adapun takdir dalam pengertian yang Bapak sering jelaskan dalam ilmu tauhid dan hakikat dibagi 3. Ini udah close nih ya, yang tadi takdir mubrom dan mu'allaq. Bapak ulang lagi supaya kalian gak keder. Takdir mubrom ialah takdir yang tidak bisa berubah, tidak bisa diubah. Seperti contoh, kalian dilahirkan dari mana, kalian laki-laki atau perempuan, itu gak bisa memilih. Tapi kan ada transgender. Nah, walaupun ganti 10 kali ganti sekalipun, Allah tetap mencatatnya dia sebagai laki-laki atau perempuan sesuai dengan saat ia lahir. Contohnya ada seorang laki-laki, dia mengganti gendernya, akhirnya dia jadi perempuan, bosen dia jadi ganti lagi jadi laki-laki, bosen ganti lagi jadi dedel duel tuh. Ya. Dia tetap dicatat lahirnya itu laki-laki. Ya sudah. Walaupun KTP-nya berubah sekalipun tetap laki-laki. Tapi kalau sudah transgender itu gimana Pak? Sudah berubah. Ada seorang yang sudah berubah begitu, kemudian dia kepengin dimandikannya waktu atau pada saat dia lahir. Ya keder yang mandiin. Laki-laki yang mandiin, pas lihat Bukit Sopa Marwanya masih tetap ada. Kan itu Bukit Sopa Marwa palsu. Aspal, asli tapi palsu. Nah, kemudian sumur Zam-Zamnya masih ada. Kenapa bukannya ini selang, kok jadi adanya sumur Zam-Zam? Gimana coba, keder kan? Terus dimandikannya, nggak usah dimandikan, itu orang semacam itu nggak usah dimandikan, nggak usah udah kubur aja begitu, nggak usah disolatin bila mana perlu. Itu sebenarnya semacam itu. Kenapa semacam itu? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu kalau sudah melihat orang-orang semacam itu pernah dalam riwayat itu beliau sampai menyuruh untuk pergi dari Madinah. Duduk ada di masjid itu, kemudian ada orang itu gaya-gaya begitu dan dia kegenit-genitan ke laki-laki, langsung Rasulullah suruh keluar kamu dari Madinah.
Jadi nggak ada toleransi sebenarnya. Itu sebenarnya yang dikehendaki di situ, intoleran. Jadi tidak ada. Jadi nggak ada yang namanya ya kita bertoleransi sebagai dengan alasan hak ya HAM itu, hak asasi manusia. Dalam Islam nggak ada kalau dalam hal itu. Jadi ada wilayah di mana yang boleh bertoleransi, ada wilayah di mana yang harus tarik garis tegas. Kenapa? Karena LGBT itu, ya, kita sebelum jauh, itu dia tidak punya gen keturunan, berkembangnya itu dengan cara menularkan. Ini yang bahaya, gitu loh. Dan kalau sudah tertular, berkembang, itu bahaya sekali. Itu caranya menularkan, dia tidak punya keturunan. Maka satu-satunya jalan berkembang biaknya itu ialah menularkan. Jadi siapa saja yang duduk bersama, siapa saja yang bergaul bersama, berinteraksi, kalau akhirnya dia adalah masuk, kemudian chemistry-nya dapat, mesti kena. Makanya tidak boleh. Nah, bagaimana kalau di antara keluarga yang namanya itu adalah persoalan semacam itu harus tarik garis tegas kalau sudah mulai ke wilayah-wilayah khusus. Saya punya cerita sedikit yang ngadu ke saya, dan cerita itu ini cerita enggak bohong. Artinya bukan cerita ngarang. Dia dari kecil dia normal, dan sampai sekarang pun dia adalah tetap laki-laki normal. Artinya laki-laki normal itu adalah dia tidak transgender gitu loh. Ini yang asli begini. Kemudian dia omnya atau siapa, dia memperlakukan dia waktu umur di bawah 10 tahun atau 10 tahunan lah, itu di bawah 10 tahun. Pada awalnya dia terpaksa, dia cerita saya terpaksa ini udah macam terpaksa. Nah, tapi setelah dia berjalan 2-3 tahun, dia sudah menikmati. Hingga sekarang dia menikmati, bahkan merindukan, kadang kangen. Itu contoh. Awas loh ya. Jadi andai saja ada di antara kalian keluarga yang semacam itu, tetap kalian harus jaga anak-anak kalian. Karena itu pasti menular. Yang dikhawatirkan dia tidak tidak sayang terhadap keluarga, malah dia juga mungkin nggak sadar bahwa dia sebenarnya dalam proses menularkan dengan mengajak dan melakukan hal-hal yang abnormal gitu loh. Itu contoh-contoh. Hal ini adalah sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bisa menahan diri, bisa karena terikat oleh iman, terikat oleh ilmu kekuatan, di situ Allah menyanjung dan memujinya. Itu lebih istimewa dari orang-orang yang normal. Allah menyanjung dan memujinya kalau dia itu adalah bisa menahan diri. Karena banyak juga, tidak sedikit orang yang bisa menahan diri dalam hal itu. Bukannya menularkan karena iman. Allah mengutuk peristiwa ini terjadi di mana saja. Kalau udah komunitas LGBT itu adalah sudah merajalela, pasti akan terjadi peristiwa seperti Nabi Lut. Jadi likuifaksi itu adalah pasti di dalamnya banyak LGBT. Itu aja. Karena apa? Kejadian awal likuifaksi yang dicontohkan dan digambarkan dalam Al-Quran ialah peristiwa Nabi Lut, di mana umatnya, kaumnya ialah kaum Lut liwat.
itu lut, liwat itu adalah artinya lut ya, itu yaitu orang yang menyalahgunakan, nah, itu ya. Nah, anak-anakku semuanya, hal-hal semacam itu, peristiwa-peristiwa dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori takdir mu'allaq yang bisa diusahakan, bisa bisa kita usahakan. Seperti dia ada rasa dengan alasan saya memang jasadnya laki-laki tapi saya tahu saya feminim. Begitu sebaliknya saya jasadnya perempuan, badan saya itu perempuan tapi saya kelaki-lakian. Itu sebenarnya alasan klasik dan bisa karena itu adalah mu'allaq. Artinya bisa dipertahankan dan itu masuk kepada mubrom karena ketetapan Allah. Jadi rasa itu adalah keterkaitan dengan masalah nafsu. Nah, banyak orang yang tidak mengindahkan yang ada di dalam dirinya, dia larut. Nah, larut dengan apa? Larut dia terdramatisir oleh situasi dan kondisi yang ada di dalam dirinya. Akhirnya dia berkembang dan akhirnya sampai pada posisi di mana ia menikmatinya. Wahai anak-anakku semuanya, ya. Jadi takdir mu'allaq dan takdir mubrom intinya ialah mubrom sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dalam posisi kita, kondisi kita, keadaan kita yang tidak bisa kita memilihnya, dan itulah yang terjadi seperti keadaan diri kita dilahirkan di mana, menjadi siapa, laki-laki atau perempuan, dan seterusnya. Sedangkan mu'allaq ialah proses di dunia, seperti kalian adalah lahir dari keluarga miskin, lahir dari rakyat biasa, lahir dari orang yang tidak punya pengetahuan. Semua itu bisa diusahakan, yang bodoh menjadi pinter dengan usaha dan ikhtiar. Usaha ikhtiar apa? Usaha ikhtiar belajar hingga dia adalah sukses menjadi orang yang cerdas dan pinter. Yang miskin juga usaha dan ikhtiar dengan bekerja keras dan sebagainya hingga dia menjadi orang yang sukses dan kaya. Dan orang-orang yang menjadi rakyat biasa, dia bisa usaha dan ikhtiar hingga mencapai karir yang sukses, bahkan bisa menjadi presiden. Karena tidak serta-merta presiden itu adalah lahir dari keluarga presiden. Berbeda dengan raja, kultur kerajaan karena turun-temurun. Kalau sudah mulai demokrasi yang diajarkan dan diterapkan di dalam Islam, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jelas, gamblang, itu jelas. Tapi kenapa kok negara yang notabene melahirkan dan menjadi sentral Islam kok kerajaan? Ini persoalan. Kalau mengacu kepada beliau, mengacu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau tidak membuat sebuah hierarki tirani kerajaan, itu tidak. Tetap mengalirkan, yaitu sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Beliau tidak menetapkan macam-macam, karena tahu ini adalah untuk seluruh umat, bukan hanya bangsa di sana saja, tetapi akan terus merambah ke seluruhnya. Nah, semua proses itu disebut mu'allaq, takdir, di mana kalian bisa berproses. Orang melahirkan supaya lahirnya itu benar dan baik, tidak sesar, maka dia senam, selalu senam melahirkan. Caranya senam apa? Push up. Nah itu ya. Gimana push up? Nah push up ya, push upnya itu tengkurap gitu maksudnya itu. Walah repot itu mah. Bukan, maksudnya ada senam khusus, entah itu bentuk yoga dan sebagainya, untuk orang-orang yang sedang hamil. Nah, itu loh.
Seorang wanita bisa mengusahakan anaknya menjadi anak yang baik, soleh dan sebagainya dengan cara dia bisa menahan diri dan menghadapi kehidupan itu dengan santai. Jadi tidak terbebani masuk ke dalam diri, selalu mengembalikan kepada Allah itu dengan ilmu. Itu usaha dan ikhtiar agar anaknya lahir menjadi anak yang soleh, yang baik, yang pinter. Itu begitu, itu bagi kaum wanita. Makanya kaum laki-lakinya usahanya apa dalam mencapai takdir mu'allaq itu? Yaitu jangan membuat istrinya itu marah, yaitu damaikan hatinya, jaga hati dan jiwa istrinya yang sedang hamil agar anaknya itu lebih baik. Nah ini laki-lakinya nggak mengerti semacam ini, perempuannya juga mengerti, lahirlah anak yang temperamental dan kalang kabut dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada pengetahuan antara laki-laki dan perempuan di dalam proses genetik, proses kelahiran, proses untuk mendapatkan keturunan. Maka dari itu, proses akhirnya selanjutnya yang dilahirkan itu bisa meraih dengan takdir mu'allaq. Dia dilahirkan dari keluarga entah berantal dan sebagainya, dia mencapai atau berusaha untuk mencapai derajat yang istimewa dan diistimewakan. Itu boleh, itu disebut takdir mu'allaq. Nah, adapun takdir dalam pemahaman kajian-kajian kita, ilmu tauhid dan hakikat ialah dibagi 3. Takdir ula, takdir wusto, dan takdir ukhro. Takdir ula itu takdir ketetapan apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kitab atau yang tercatat pada kitab Lauhul Mahfudz. Itu apapun yang terjadi itu sudah tercatat. Kemudian apa yang disebut takdir wusto itu takdir yang ada proses dalam pertengahan di mana kelihatannya usaha dan ikhtiar itu ada, seperti takdir mu'allaq itu seolah-olah usaha dan ikhtiar itu ada, padahal ini takdir wusto kenyataan dari takdir mu'allaq. Jadi kalau kenyataan dari takdir mu'allaq contohnya, itu begini, kalau contoh yang paling sederhana. Kalian punya pikiran, punya ide. Nah, punya ide. Dan ide itu dituangkan. Ya. Akhirnya dituangkan di mana? Dituangkan akhirnya dalam bentuk maket. Dalam bentuk maket. Jadi idenya itu, ide kalian sebut saja ide membuat rumah, di pikiran-pikiran itu disebut ula, takdir ula. Nah, itu sudah terdesain dalam pikiran kalian tuh rumah itu bentuknya ini macam ini, akhirnya dituangkan di dalam maket, termasuk gambar dan sebagainya. Nah, proses untuk menuangkan ini adalah proses tanazulnya takdir untuk mencapai kepada takdir wusto. Kelihatan maketnya, gambarnya. Pada saat proses untuk sampai ke ukhro itu juga masih dalam bentuk wusto. Kelihatannya usaha dan ikhtiar untuk mendapatkan atau membentuk rumah hingga jadi proses. Akhirnya mencapailah takdir ukhro, yaitu wujud rumah jadi bisa dinikmati dan bisa didiami, itu ukhro. Sama seperti manusia, dahulunya tidak ada, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala proses turun ke muka bumi ini, jadilah manusia, itu disebut takdir wusto. Maka proses perjalanan manusia di muka bumi ini semuanya disebut takdir wusto. Hingga ia mencapai pada titik akhir
ia adalah husnul khotimah atau su'ul khotimah, dia mendapatkan surga atau neraka, itu disebut takdir ukhra. Ini secara global dalam perjalanan hidup, ula, wusto, dan ukhra. Adapun kita potong-potong lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, disebut ula, wusto, dan ukhra ialah pertama niat. Itu disebut ula. Kemudian niat itu dipraktekkan, itu disebut wusto. Kemudian hasilnya, ya hasil dalam arti tercapai sukses atau tidak, ini disebut ukhra. Ini diperkecil, artinya dipersempit pemahamannya untuk diri kita, untuk kehidupan kita. Jadi niat kita ingin beribadah, ini disebut takdir ula. Ini takdir ketetapan, itu sudah nyata dalam dirinya. Kemudian kalian mempraktekkan ibadahnya. Ternyata pada saat niat ibadah itu, kalian ingin ibadah itu khusyuk dan sekaligus di dalam ibadah itu mau berdoa supaya mendapatkan rezeki yang berlimpah. Niatnya ula, pada saat kalian mempraktekkan ibadahnya disebut wusto, kemudian akhirnya kalian dikabulkan oleh Allah, akhirnya benar berlimpah rezeki, itu disebut ukhra. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita bisa mempraktekkan hakikatnya takdir itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Hanya seolah-olah proses ekosistem kita ada istilah mu'alak, ada istilah yang disebut perubahan. Pada hakikatnya tidak ada. Makanya mu'alif menjelaskan di sini, sawabiqul himami la tahriku aswarul aqdar. Bahwasanya semangatmu, semangatmu atau rasa atau ambisimu gitu, untuk mencapai sesuatu dalam usaha dan ikhtiarmu itu takkan mungkin bisa menyingkap tirai takdir, takkan mungkin bisa menembus dinding-dinding takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya. Kemudian di sini juga ada kalimat himmah, tekad, kemauan. Himmah itu tekad, kemauan. Macam-macam yang namanya himmah itu, tekad. Ya, tekad, kemauan. Apa tekad, kemauan itu? Semangat yang ada di dalam diri. Pada kajian yang lalu telah disebutkan, ada yang disebut himmatul aliyah, tekad yang sangat tinggi. Orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam takdirnya itu untuk tajrid, kemudian dia kepengen usaha dan ikhtiar, maka dia disebut orang yang turun dari himmatul aliyah, turun derajat namanya. Disebut, kalau orang Jawa bilang, rakuat mangku derajat. Rakuat mangku dunyo. Nah, kalau orang kaya, kemudian dia kalap dengan kekayaannya, itu disebut rakuat mangku dunyo. Nah, itu loh. Jadi tidak kuat, tidak mampu. Kalapnya apa sih? Kalapnya bisa jadi pelit, bisa jadi dia berhambur-hambur, tidak dalam konteks syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, jelas. Jadi himmah itu tekad. Himmah. Makanya saya menamakan waktu itu tuh anak saya itu himmah rodiatur rububiyah. Himmah. Itu tekad. Kalau saya ngasih nama anak Warsito tuh mulhimah. Itu beda maknanya. Mulhimah itu adalah nafsu. Yang disebut nafsu sama dengan nafsu fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Yaitu mulhimah, artinya nafsu sawiyah, nafsu sofiyah, nafsu yang baik. Jadi kenapa pada saat itu saya sedang
semangat-semangatnya dan sedang berproses. Artinya proses untuk mencapai, sebut saja kalau seorang pegawai negeri itu adalah lagi proses untuk ingin mendapatkan ketetapan SK gitu loh. SK supaya bisa dapat dapat status untuk untuk menjadi pegawai negerinya gitu. Jadi PNS gitu. Itu kalau diumpamakan, itu pada saat itu saya sedang semangat-semangatnya. Semangat. Nama anak saya itu semuanya menggambarkan perjalanan saya. Mulai dari pertama tuh haqqo sabatullah, itu kebenaran, artinya bersungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh dengan benar itulah untuk selalu bertasbih kepada Allah. Jadi selalu bertasbih. Kalian konotasinya jangan hanya sekedar baik dan ini saja. Dewi mahabbatur rohiba itu yang kedua tuh sedang punya gelora cinta yang tidak ingin berpaling sedikit pun, dan memang tidak pernah berpaling sedikit pun dari Allah, karena selalu merindukan. Dan saya nangis kalau tidak berjumpa atau sekejap saja lalai dari mengingatnya, saya pasti nangis. Sekejap saya lalai, artinya saya lupa gitu. Wah, udah jungkir balik saya hidup itu, nangis banget. Jungkir balik lah, pokoknya nangis. Nah, kalian gimana? Bukan sekejap lalai, berkejap-kejap lalai, kalian tetap happy, tetap senang. Karena apa? Beda tadi, semangat itu tadi. Udah mendapatkan semangat itu, lahir himmah, rodiyatur rububiyah. Artinya ingin mencapai. Jadi semacam kayak tadi, takdirmu alak. Jadi satu semangat juang untuk mendapatkan ridho gitu dari Allah dalam perjuangan seperti yang akhirnya sekarang kalian nikmati. Berjuang hingga Bapak harus duduk di sini untuk berjuang untuk kalian semua. Akhirnya kalau Suluki Am Hasan itu memang sudah di daerah sini lahir, yaitu perjalanan tahun yang baik. Jadi perjalanan, padahal pada saat itu kalau disebut saat itu kelahiran Aam itu disebut sama dengan pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Amul Azm. Jadi tahun kesedihan, karena apa? Saya difitnah ex PKI. Wah, itu kan zaman itu kan difitnah orang ekstrim, ex Tanjung Priuk. Kemudian waktu Tanjung Priuk kan peristiwa Tanjung Priuk 84 atau 82 gitu loh. Kemudian di sini kan tahun 80 di sini di daerah sini sejak tahun 84 gitu. Kemudian dituduh macam-macam. Pokoknya ya sampai sekarang yang akhirnya masyarakat yang terkena dampaknya itu nggak mau ngaji karena dianggapnya saya ekstrim kanan. Pada zaman itu kan zaman Orde Baru, nggak boleh, udah diucik-ucik. Khotbah juga harus, macam-macam, pokoknya udahlah. Sampai saya dipecat jadi khotib, nah itu loh. Pernah dulu saya dipecat jadi khotib, jadi langsung dapat surat peringatan tidak boleh khotbah di masjid ini lagi karena menjadi provokator, nah itu loh. Provokator apa gitu loh ya. Padahal kan saya hanya mengatakan, tapi kan terbukti akhirnya. Waktu tahun 88 mengatakan di masjid, saya ingat banget itu masjidnya itu masjid pemadam kebakaran. Nah, kalau pengurusnya masih ada nyesel seumur hidup, tapi satunya udah meninggal dunia. Istrinya datang ke sini minta maaf, nah itu loh, sama anaknya. Itu ngasih surat. Pada saat itu saya hanya mengatakan apa? Saya mengatakan andai saja saya jadi pejabat. Waktu itu
OB itu adalah undian itu. Dulu ada undian itu, yang untuk itu, undian berhadiah gitu, undian olahraga berhadiah. Itu saya tutup, saya larang untuk daerah sini. Dan boker saya jadikan tempat ibadah. Dan insya Allah akan terjadi nanti. Saya katakan begitu, camatnya ngamuk. Camat Ciracasnya itu. Kemudian akhirnya saya diberhentikan jadi khotib, dipecat gitu loh. Ada khotib dipecat cuma saya doang kali ya. Aneh itu. Itu Ciracas. Jadi ya seru juga sih, lucu juga gitu loh. Wah, kacau. Nah itu tadi. Tapi kan sekarang ya alhamdulillah, karena kebayang dulu kan lagi semangat. Sekarang kan tempat maksiat yang disebut bukan dari situ kan, tempat pelacuran itu kan alhamdulillah sekarang itu jadi tempat, ada masjidnya, ada tempat olahraga jadi gornya segala macam udah. Nah itu salah satu contoh itu tuh. Itu saya katakan itu tahun 88 atau 87 itu, 87, 88. Itu ribet banget, gak boleh ngomong salah sedikit gitu. Ya orang saya kan hanya mengatakan semacam itu, fitnah macam-macam. Nah itu dan sampai macam itu tahun-tahun kesedihan sebenarnya. Tapi saya selalu menikmati sebagai tahun kebaikan. Makanya saya namakan nama anak Suluki Am Hasan. Kemudian pada saat proses sudah mulai jejak jalan, nah mulai berjalan, lahir anak Hanifatun Hasanah, yaitu fokus kepada sebuah kebaikan untuk menggelar seperti yang sekarang kalian nikmati, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak, saya sampai lupa nama anak saya. Karena kalian jangan tanya terhadap saya anaknya berapa. Lebih baik kalian tanya piring. Kalau tanya piring, gelas, perabotan, losin ada. Anak saya udah lewat dari losin ya. Kenapa? Karena yang namanya kiai bukan kiai pemerintah, itu insya Allah anaknya banyak. Tapi kalau kiai pemerintah itu akan ikut KB. Cukup 2 saja. Kalau saya cukup ya banyak saja gitu. Nah, udah kita lanjutkan lagi ya, udah takdir lagi. Nah, jadi himmah itu tekad, himmah itu kemauan, himmah itu adalah keinginan, himmah itu adalah kemauan. Jadi kalau kalian semua tidak mempunyai hirah, semangat di dalam diri disebut himmah, tekad untuk menuju kepada Allah, ya sudah, kalian pasti belang bentong, percayalah. Kalau orang yang mempunyai himmah itu pasti istiqomah. Jadi tidak ada istilah, saya sudah ngaji berulang kali, paling gitu-gitu aja. Enggak ada istilah semacam itu. Kenapa? Karena ngaji itu adalah makan minuman ruhaniah. Sekarang gini, kalau saya tanya kalian, bagi orang-orang yang sehat, ya orang-orang yang benar-benar, kalian pernah bosan gak sih minum? Oh minum ini doang, air putih-putih terus, minum air putih. Enggak ada. Kenapa? Karena minum itu kebutuhan, dan ngaji itu sama dengan minuman ruhaniah. Itu kebutuhan. Jadi kalau ada orang ngaji kemudian, saya udah ngaji, udah sering, saya udah tamat berulang kali kitab Durun Nafis, kitab ikan. Ingat, itu kebodohan. Yang disebut jahil murokab, kebodohan yang berlipat ganda. Karena ngaji ini tidak sebatas kalian hanya mendapatkan ilmu, tapi ada energi dan ada ampunan Allah dan banyak lagi. Disebut dengan istilah lain pula, tamsil lain, ngaji ini sama dengan kalian mandi ruhaniah. Mandi itu nggak boleh bosen. Kalau kalian saya bosen mandi terus setiap hari, nggak ada. Kalau kalian ingin bersih sehat, mandi. Kalau kalian ingin tidak kekurangan cairan di dalam diri kalian, ya kalian minum. Pergi jalan ke padang pasir kemana saja jauh, gak ada makanan masih kuat. Tapi kalau gak ada air, persoalan. Percayalah.
penting banget air itu. Karena air itu kehidupan. Ilmu ini adalah kehidupan, ilmu itu disebut nur juga cahaya. Jadi kalau kalian tidak ada himmah, makanya himmah semangat di dalam diri kalian. Ghirah untuk menuju kepada Allah. Itu susah. Coba. Walaupun nih, Pak Karim ini adalah sudah termasuk sepuh. Ya sebut saja menunggu hari. Ya Pak Karim ya. Tapi beliau istiqomah. Dan beruntung baginya. Saya mendengar dan saya melihat bahwa dia itu ada di dalam surga di sana. Amin. Beruntung banget. Tapi buktinya juga memang dia istiqomah. Walaupun dia itu adalah sudah ada di dunianya sendiri. Coba kalian tegur. Paling mesem doang. Ditanya paling senyum doang, dia apa-apain ya udah jalan untuk mau diantar, ada yang nganter, alhamdulillah, nggak ada yang nganter ya jalan sendiri, kebangetan salikin yang nggak nganternya, kan gitu. Itu istiqomah, walaupun sudah sepuh-sepuh jalan jauh loh. Pak Karim tuh kalau kalian anak muda masih jauh masih alasan, Pak Karim nggak bisa nyetir, dulu bisa nyetir, nggak bisa nyetir, nggak bisa ngapa-ngapain, dia jalan aja kalau dijorokin dikit jatuh. Iya Pak Karim ya, itu turun. Makanya kalau turun tangga itu hati-hati. Tapi dia dari Gongseng apa daerah mana itu? Gongseng ya, daerah sana. Itu dia harus ke sini. Kalau ke sini diantar siapa Pak Karim? Anak atau siapa? Oh ada teman tuh, ada dilalahnya teman yang nganter sumpamanya. Itu jauh-jauh lah kalian masih muda-muda, masih bisa naik motor, masih alasan saja, macam-macam. Saya pikir jahil murokab itu. Ya, jadi kalau ada orang yang ngaji alasan bilangin jahil murokab, udah gitu aja, gampang. Apalagi udah alasannya ngomong lagi macam-macam alasan apalagi. Wah saya udah tamat berulang kali, itu jahil murokab lagi. Itu contoh yang paling. Jadi ngaji tidak ada istilah alasan. Ngaji alasan apa? Alasan jauh. Ngaji alasan capek, karena nggak ada iman, nggak ada keyakinan. Jadi bersedihlah kalau kalian punya saudara, bersedihlah kalau kalian punya istri, bersedihlah kalau kalian punya suami. Ternyata masih banyak alasan untuk tidak ngaji. Sementara ngaji itulah minuman. Bagaimana dia rohanianya bisa hidup? Sementara adalah dia nggak ngaji, nggak minum. Ingat, setiap hati manusia itu sakit. Apabila berturut-turut 3 hari tidak diobati, dalam hal ini adalah ngaji maksudnya, pasti dia mati. Kalau sudah mati, hati itu keras. Kal hijaroh. Bagaikan batu. Bahkan lebih keras lagi dari batu. Itulah hati. Walaupun dipegang secara fisik lembut, tetapi disebut keras kepala. Keras kepala itu keras hati maksudnya. Hati-hati, ngaji. Ngaji itu adalah minuman. Jadi nggak ada istilah. Nah, oleh karena itu kalian niatkan himmah. Di sini himmah itu penting sekali. Sawabikul himami la tahriku aswarul akdar. Walaupun himmah itu, semangat itu tidak akan bisa merubah atau tidak akan bisa menembus takdir, tidak akan bisa menyingkap tirai takdir, menembus dinding takdir, ketetapan Allah. Tapi usaha dan ikhtiar itu sebagai tanda-tanda. Contoh yang mungkin sering kalian dengar. Belum tentu kalian sholat puasa itu masuk surga. Karena surga itu bukan ditempuh hanya dengan sholat dan puasa. Yang sudah sholat puasa saja belum tentu masuk surga. Gimana kalau yang nggak sholat dan puasa? Satu. Yang kedua, memang surga itu bukan untuk orang-orang yang sekedar sholat, beramal. Surga itu adalah karena rahmat Allah. Jadi surga itu adalah bagi orang yang mendapatkan rahmat Allah. Orang yang mendapatkan rahmat Allah itulah orang yang masuk surga. Nah, kemudian
takdir mu'allaq, takdir usaha dan ikhtiar. Tanda-tandanya orang yang akan mendapatkan surga dan sekaligus ia orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah ialah orang yang istiqomah ibadah dan berjalan menuju kepada Allah. Itu istiqomah. Dia istiqomah jalan menuju kepada Allah, dia istiqomah ngajinya, istiqomah amalnya. Iya sih, bahwasanya sholat, puasa, zakat dan sebagainya tidak menjamin. Benar, karena apa? Memang surga adalah hanya karena rahmat Allah. Ada satu riwayat yang menjelaskan bahwasanya ada orang yang menuntut surga terhadap Allah karena sudah banyak amalnya. Allah mengatakan tidak. Karena amal kamu masuk surga, tapi karena rahmatku. Tidak karena amal saya, engkau janji amal-amal itu. Ya sudah, kalau begitu rahmatku, salah satu di antara nikmat yang aku berikan kepadamu adalah pandanganmu bisa melihat. Coba timbang dengan amalmu. Ternyata setelah ditimbang satu pandangan bola mata, ya, satu mata, ternyata jauh lebih berat nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai anugerah rahmatnya. Itu baru satu mata pandangan. Makanya kita harus mensyukuri semua yang ada. Nah, oleh karenanya jadikan himmah itu sebagai pemicu untuk proses dalam takdir mu'allaq sekaligus ada di wilayah takdir wusto. Maka himmah itu macam-macam. Di sini ada himmah, ya. Yaitu himmah apa? Himmahnya orang-orang yang ahli tasyawuf. Himmahnya orang-orang yang awam itu kuat nafsunya untuk berbuat sesuatu, gitu. Berbuat sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang menyenangkan nafsunya. Tapi himmahnya orang-orang, ya, yang ahli tasyawuf, orang-orang yang ahli hakikat, orang-orang himmahnya orang-orang yang istimewa, gitu. Itu berbeda dengan himmahnya orang-orang awam. Gitu. Oleh karena itu, bahwasanya himmah tekad apapun itu tidak bisa menembus termasuk himmah dan tekadnya atau kekuatan atau apa yang disebut kedahsyatan anugerah yang ada pada seorang wali sekalipun, itu bisa jadi artinya tidak bisa menembus tirai takdir tersebut apabila Allah sudah menetapkan. Lah terus bagaimana tentang syafaat dan sebagainya? Itu karena kaitannya. Nah, makanya kalian jangan sebatas paham tentang mubrom dan mu'allaq. Mubrom dan mu'allaq, salah sagi nih, begini lagi. Ya. Gimana caranya? Gini ya. Supaya jangan, kalau begini kan salah nih, ini gitu. Habis ngomongnya gini, masa gini, enggak, gini. Udah. Susah ya. Udah gini. Gimana? Ya udahlah. Jadi takdir mu'allaq dan takdir mubrom, kalau kalian hanya faham tentang takdir mubrom dan takdir mu'allaq akan keder. Makanya harus faham tentang wusto, takdir takdir ula, takdir wusto dan takdir ukhro. Kalau mu'allaq dan mubrom itu secara syariat. Makanya disebut, Bapak tadi menyebutkan itu secara umum memahami takdir begitu. Tapi kalau kaitannya dengan masalah wusto, ula, wusto dan uro itu sifatnya meliputi takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Itu takdir mubrom itu sebenarnya yang dimaksud ialah takdir ketetapan-ketetapan yang telah nyata dan dinyatakan oleh Allah yang tidak bisa berubah. Padahal semuanya itu ekosistem terkait dengan semua. Seperti contohnya seolah-olah, waduh panjang lagi nih udah lewat jamnya ya. Seolah-olah kita ini seolah-olah ada usaha dan ikhtiar kita
menjadi orang yang soleh, usaha dan ikhtiar menjadi orang yang baik, usaha dan ikhtiar menjadi orang yang pinter, usaha dan ikhtiar menjadi orang yang kaya dengan dengan berbagai macam ya perbuatan-perbuatan. Itu seolah-olah mu'alak, seolah-olah itu usaha dan ikhtiar, seolah-olah itu adalah perubahan. Tapi perubahan itu tidak lepas dari ekosistem ketetapan takdir ula, yaitu yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kalian melakukan gerakan apa saja dalam usaha dan ikhtiar, memindahkan ini saja ke sini, dari sini ke sini, ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang tidak tercatat. Lalu mana yang jadi perubahan? Dan inilah yang harus difahami, takdir ula, takdir wusto, dan takdir ukhro. Oleh karena itu jika ada seorang aulia bisa memberikan syafaat karena dia telah meliputi takdir ula, wusto, dan ukhro. Jika ada seorang aulia yang seolah-olah doanya itu menembus, karena itu tidak lepas dari ekosistem dan seterusnya dan seterusnya. Anak-anakku semuanya. Kemudian kembali kepada ghimmah. Ya. Bahwasanya disebutkan kalau ghimmah, tekad, kemauan, bagi siapa? Bagi orang-orang yang suka sebut seperti orang yang suka kholwat, suka nyepi, suka menjadi seorang pertapa. Nah, itu disebutkan itu tekadnya, himmahnya, kemauannya itu masih dalam kategori nafsu. Padahal seorang yang pertapa kan, seorang pertapa, ya dulu tuh ada orang pertapa, orang yang mungkin kayak disebut kholwat, yang tanpa kaifiat yang baik dan benar. Kemudian himmahnya orang-orang yang alul ain. Alul ain itu adalah orang-orang yang intoleransi, boleh disebut ya. Itu kuat jahatnya, jadi jahat banget. Jadi dia tekadnya itu adalah jahat gitu loh. Itu jahat ya, itu himmah. Kalau berbicara himmah di dalam diri supaya kalian bisa ngukur. Kemudian himmahnya orang-orang yang ahli sihir itu disebut dominan, tipu dayanya. Jadi kalau kalian lihat orang-orang ahli sihir itu semacam itu. Sedangkan himmah secara keseluruhan itu bisa dibagi dua. Ada yang disebut himmah kubro dan ada yang disebut himmah sughro. Tapi waktunya ya insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.